Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, para jamaah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat jumpa kembali dalam kajian kitab Arifur Rahman di tafsirul Quran. Semoga kajian ini dapat membimbing kita mengikuti jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, berkaitan dengan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan RI, kita mengucapkan selamat. Semoga bangsa Indonesia semakin sukses di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Kita akan masuki tema tafsir mengenai dakwah menuju keridhaan Allah. Jadi bagaimana dakwah itu diperintahkan oleh Al-Quran dengan tegas para jamaah sekalian di surat An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah menuju jalan Tuhanmu bil hikmati, dengan hikmah, kebijaksanaan dan wisdom, wal mau'izil hasanah, dan nasihat-nasihat yang dapat menyentuh kalbu. Wajadilhum, dan berdebatlah atau berdiskusilah dengan mereka billati ahsan, dengan argumen yang terbaik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Sesungguhnya Tuhanmu yang lebih mengetahui apa yang sesat dari jalannya. Bahwa a'lamu, dan beliau yang mengetahui bil mutadin, orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, jadi para jamaah sekalian, di ayat ini tegaskan dakwah itu melalui 3 cara minimal ya. Yang pertama adalah bil hikmah, menjelaskan hikmah-hikmahnya, menjelaskan secara akal tentang apa yang kita sampaikan dalam dakwah itu, sehingga bisa diterima oleh kalangan intelektual. Ya. Kemudian yang kedua adalah dengan mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah itu segala nasihat-nasihat, bimbingan yang dapat menyentuh kalbu kita. Ya, itu akan terasa sehingga orang akan ikut. Dan yang ketiga dengan diskusi. Gimana cara diskusi? Kita harus bisa mematahkan argumen lawan. Ada orang-orang yang pinter, ilmuwan, tapi menolak Islam. Nah, ini kita debat dengan mereka, ya, argumen. Saya ambil contoh para jamaah sekalian. Ya, ceritakan kemarin ya, 4 minggu yang lalu, kalau sekarang tadinya 3 minggu yang lalu. Ada orang Swedia yang datang ke saya minta penjelasan tentang apa sesungguhnya Islam itu. Jadi saya tanya itu orang Swedia. Saya bilang, apakah Anda seorang Nasrani, Kristen, atau Protestan, atau Katolik? Dia bilang, no, I am atheist. Saya seorang ateis. Nah, jadi sebelum kita memasuki diskusi, saya tanya dulu kepada dia, bagaimana cara engkau sebagai seorang ateis itu dalam bergaul dengan sesama umat manusia? Dia katakan, kami pokoknya berbuat baik pada mereka. Itu dia. Oke. Berbuat baik pada sama manusia. Oke, saya bilang bagus. Nah, sekarang dari mana kamu menentukan itu baik dan buruk? Kalau tidak dengan agama. Ya, jadi penentuan baik dan buruk baik lawannya buruk. Dari mana ini? Dari syariat Allah. Allah yang menciptakan kita, yang maha tahu tentang diri kita semua. Maka petunjuk terbaik dari Allah. Jadi saya kira nggak bisa. You pakai akal saja, nggak ketemu.
Banyak yang menurut akal nggak baik, tapi menurut agama baik. Saya ceritakan dulu Bapak Ibu Bapak. Ya, jam 2 siang saya di kampung saya dulu, saya masih kecil, masih kelas 5 SD. Saya sedang mengamati ada beberapa ekor kerbau yang sedang lagi istirahat siang hari jam 2 itu. Mengunyah lagi makanannya dia. Ya. Matanya tiba-tiba datang 4 orang bawa tampar besar, kemudian diikat kerbau itu, dibanting, digorok pakai pedang panjang, darahnya muncrat. Coba menurut akal gimana ya? Manusia itu makhluk apa gitu? Zolim, sadis enggak? Sadis mah, orang lagi hewan sembelih. Enggak cukup dipotong, dikuliti. Ya enggak? Sadis enggak? Sadis kalau menurut akal. Oh, sebuah makhluk sadis manusia. Sudah dikuliti, belum cukup dicincang, patah-patahkan tulang-tulangnya. Belum cukup direbus, belum cukup lagi dibikin sate, masih belum cukup dikunyah. Sudah dikunyah ditelan. So, makhluk apa itu manusia? Kalau menurut akal ya. Tapi kata Allah enggak. Diciptakan alam ini, ada alam nabati tumbuh-tumbuhan, ada alam hewani untuk manusia dimanfaatkan. Asal tidak boleh menyiksa. Menyiksa itu maksudnya menyembelih misalnya tidak dengan pisau yang tajam itu. Jadi saya bilang baik dan buruk itu dari ayat. Maka kita nggak bisa kalau nggak beragama, harus beragama. Dia baru paham, ya. Nah itu. Nah ini juga sini, ya. Pada kajian yang lalu telah diterangkan mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai pemimpin yang memiliki akhlak yang agung dan luhur, menegakkan agama tauhid dan menegakkan dasar-dasar syariat, sehingga beliau disebut sebagai bapak monoteisme. Nabi Ibrahim itu, ya, waktu beliau dibesarkan, para jamaah, bapak dan ibu sekalian, itu keadaan manusia semuanya menyembah berhala. Termasuk ayahnya Ibrahim adalah pemahat patung, ya, membuat berhala disembah. Bahkan Nabi Ibrahim sering disuruh oleh ayahnya itu menjual berhala, ya, patung-patung. Tapi sejak Ibrahim menjual patung nggak pernah laku. Kenapa dia? Siapa nih yang mau membeli barang yang nggak berfaedah, nggak bisa ngomong, jadi nggak laku, ya. Nah, ya para jamaah sekalian. Jadi, lah kemudian Nabi Ibrahim melalui pengamatan pada alam semesta, akhirnya dia mendapat petunjuk dari Allah, ya, hingga beliau kemudian menjadi nabi dan rasul. Pada ayat ini 125 Allah SWT memberikan bimbingan kepada Nabi SAW dan umatnya untuk melaksanakan dakwah, mengajak untuk umat manusia menuju jalan yang diridhoi oleh Allah olehnya. Yang dimaksud jalan Tuhanmu dengan ayat ini adalah agama yang telah diridhoi oleh Allah, yakni agama Islam. Ya, jadi itu jalan Tuhanmu di sini maksudnya adalah agama Islam. Metode dakwah dari ayat ini dapat dijalani melalui 3 cara, yaitu 1, mengajak umat manusia ke jalan Allah dengan hikmah atau kebijaksanaan, disertai dengan penjelasan secara rasional dan mudah diterima oleh akal yang sehat. Yang pertama, bil hikmah, dijelaskan hikmahnya, dijelaskan apa, ya, sehingga mudah diterima oleh kalangan cendekiawan. Cara yang kedua adalah dengan menyampaikan nasihat-nasihat yang menyentuh kalbu umat manusia sehingga mereka tertarik untuk mengikuti ajaran agama tersebut. Ada orang yang tersentuhnya oleh nasihat-nasihat yang menyentuh kalbu, ya, sehingga ada kaulan baligho di kalbu, ucapan-ucapan yang begitu mendalam, begitu tajam sehingga bisa menyentuh kalbu seorang. Nah, yang ketiga adalah dengan jalan berdiskusi dengan cara yang terbaik. Maksudnya dari diskusi dengan cara yang terbaik,
adalah menyampaikan argumen-argumen yang kuat sehingga bisa mengalahkan argumen mereka yang menentangnya. Tadi ada sesuatu yang kawan Swedia tadi ya, saya patahkan dia bahwa kebenaran kebaikan itu bisa akal, ternyata kan enggak ya itu caranya. Jadi 3 dakwah itu Pak di sini ya. Nah, ya 3 cara dakwah. Pertama dengan hikmah tadi. Nah banyak Bapak dan Ibu sekalian orang yang tertarik dengan agama Islam setelah dikasih ceramah-ceramah, dikasih pendekatan dengan nasihat-nasihat yang menyentuh kalbu tadi. Ya bukan nasihat-nasihat yang asal ngomong keras kemudian berdebat, bukan. Yang orang bisa tersentuh kalbunya, masuk Islam. Nah yang ketiga itu kelompok orang-orang yang punya kecerdasan tinggi tapi menolak Islam. Nah itu kita diskusi dengan dia. Apa cara diskusinya? Kita patahkan argumen mereka sehingga mereka nggak bisa. Ya, cara-cara dakwah kita itu. Dakwah dengan cara hikmah atau kebijaksanaan terutama dialamatkan kepada kaum intelektual yang senantiasa memahami segala sesuatu dengan kemampuan akal, pikiran dan kecerdasan. Akal, pikiran, kecerdasan. Ini yang kita sampaikan hikmahnya. Ya, bahwa saudara, hikmahnya sholat itu begini, ya. Hikmahnya sholat itu kita bisa mendekatkan diri pada Allah. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan kesehatan mental kita dalam sholat itu, kesehatan jasmani kita juga ada, fisik kita itu semua dijelaskan, ya, sehingga mereka bisa paham, ya. Kemudian apa puasa itu? Oh, puasa itu melatih diri kita supaya tidak terjerembab dalam kemauan nafsu yang 3. Ya. Kemauan nafsu yang 3, apa yang 3 itu? Yang pertama adalah nafsu makan berlebihan. Itu yang menjerumuskan banyak orang. Penyakit dari mana-mana disebabkan makanan. Sekarang ini mengerikan pada zaman sekalian, misalnya diabetes itu, kolesterol, ginjal, asam urat, itu semua dari makanan. Maka dalam puasa itu dilatih supaya tidak terjerembab di situ. Makan boleh secukupnya, tidak boleh berlebihan. Itu ajaran Islam. Kemudian nafsu apa yang kedua? Libido seksual. Ya. Itu kalau nggak diarahkan secara baik, ambruk dia. Lakukan perbuatan tercela, lalu akhirnya susah sendiri. Kalau orang lakukan perselingkuhan, kira-kira bahagia apa susah? Susah. Ya. Hancur. Ya. Saya jumpai orang-orang yang sukses, luar biasa, istrinya cantik, berpendidikan tinggi, anak-anaknya terjerumus itu, hancur keluarganya. Nah ini ya puasa itu berlatih kita jangan sampai terjerembab di situ. Ya, ada disebut dengan penyaluran libido seksual melalui istri yang sah dan suami yang senada dan lain sebagainya. Insya Allah tidak akan terjerumus. Nah yang ketiga adalah nafsu yang menyesatkan. Ghadab, amarah itu bahaya sekali, detik ukurannya. Ya, orang nggak bisa kuasai nafsunya, tiba-tiba mukul orang lain. Itu berapa detik itu? Jadi orang itu ya berdarah-darah. Jadi masalah.
Ya, jadi masalah. Orang itu nggak terima, lapor ke polisi, ditangkap kita. Padahal beberapa detik kita gak kuasain nafsu. Ya. Apalagi mukulnya pakai alat. Ya udah, itu habis. Itu detik sudah saudara ukuran. Apa orang nafsu itu nunggu berjam-jam baru nafsu itu? Enggak, justru nunggu berjam-jam hilang nafsunya. Waktu itu bahaya. Itu puas. Misalnya ya, contoh-contoh kita berdakwah. Adapun mau'izah hasanah atau nasihat-nasihat yang menyentuh kalbu, terutama diarahkan pada masyarakat awam yang sering memahami sesuatu melalui intuisi dan cara berpikir sederhana. Ya, melalui intuisi, melalui pendekatan kerohanian, ya, mau'izah itu namanya. Menyentuh. Ya berkali-kali saya waktu masa kecil pada zaman sekalian menangis menitikan air mata ketika saya ikut ceramah-ceramah dari beberapa orang kiai yang ahli ini, mau'izahnya hasanah. Indah sekali kalimat ini. Ya, kita ikut tertarik. Ya. Kemudian cara dengan berdiskusi, terutama diarahkan kepada kaum cendekia yang menentang ajaran Islam atau mengkritisi ajaran Islam secara mendalam. Karena itu senjata yang digunakan oleh para dai dalam menghadapi kelompok ini adalah dengan jalan mengalahkan argumen mereka. Sampai contoh, mereka itu sering sekali menghina Islam dengan adanya poligami. Luar biasa. Bagaimana itu Islam? Kalau kami nikah untuk selamanya sampai mati, kan gitu. Hebat dalam ucapan, hebat. Nanti dipraktek. Nah, tiba-tiba ada orang perempuan suaminya galak, sering mukul, ya, nafkah nggak benar, tempeleng istri seenaknya. Apa harus dipertahankan sampai mati? Ayo, iya nggak? Ada kayak begitu banyak kan? Enggak, dalam Islam nggak ada hak bagi perempuan untuk cerai. Atau perempuannya nggak baik, cerong terus, neweng terus, apa harus dipertahankan sampai mati? Nah itu Islam. Ada cerai dalam pintu darurat, cerai itu kondisi darurat. Nah mereka nggak ada. Akhirnya gimana mereka? Nggak bisa lagi bersatu, tetap suami istri, tapi yang perempuannya dengan laki-laki lain, laki-lakinya dalam perempuan lah, tinggalnya di situ bar. Nah, gimana itu coba? Nah itulah kita patahkan mereka. Ya, kita patahkan. Oh, kalau kiai kami, pemimpin agama kami itu nggak nikah loh. Kalau orang Islam kok anunya kiai-kiainya nikah. Lah, kalau nggak nikah penyaluran itunya kemana ya? Penyaluran libido yang dikarunia oleh Allah itu kemana? Ya, kita diberi oleh Allah itu. Kita memiliki seksual dan nafsu seksual. Kemana nggak disalurkan? Ayo, secara akal. Akhirnya disalurkan pada yang nggak benar, iya kan? Perselingkuhan di mana-mana. Nah itu nggak justru berbahaya. Nah tiba-tiba ada apa perempuan tukang itu yang nggak nikah itu hamil, geger. Oh siapa? Ternyata itunya yang tokoh agama laki-laki. Wah udah kacau. Ini argumen namanya, ya kita. Mereka nggak bisa. Dalam agama Islam ada ajaran darurat, di mereka nggak ada. Kalau darurat itu memperbolehkan segala yang dilarang karena darurat. Jadi nggak buntu. Nah inilah cara-cara kita diskusi.
Saya biasa menghadapi mereka ini bahwa kita ajak diskusi. Nah, jadi ini dakwah ini, ya. Setelah argumen kaum cerdik cendekia ini dikalahkan, maka mereka akan memasuki agama Islam dengan rasa puas karena berbagai pertanyaan dalam dirinya telah terjawab dengan baik. Puas, maka banyak masuk Islam. Saya ambil contoh tentang konsep ketuhanan. Mereka mengatakan Tuhan itu 3, Tuhan Bapa, Ruhul Kudus, dan Tuhan Anak. Jadi menurut akal kita gimana coba? Tuhan Anak itu, kalau Tuhan punya anak itu, ibunya siapa? Mertuanya siapa? Iya kan? Nah kalau Tuhan punya anak itu mulai kapan? Nah sebelum ada anak ini gimana? Tuhannya berapa sebelum ada? Itu kan nggak bisa. Kalau itu Tuhan itu Maha Esa. Segala yang menciptakan semua makhluk. Masuk akal. Nggak mungkin ada Tuhan lebih dari satu. Ada Tuhan lebih dari satu pasti berlomba dong. Ya, ada perlombaan saling menghancurkan, nggak ada. Maha Esa satu. Itu Islam. Makanya berduyun-duyun sekarang orang Barat, orang Amerika, orang Jepang, Korea masuk Islam setelah mereka pelajari konsep-konsep ketuhanannya. Nah, maka setelah dijawab dengan baik, mereka dengan rela masuk agama Islam. Secara umum, dakwah itu terdiri dari 2 bagian, yaitu mengarah kepada kebaikan dan mencegah dari berbagai hal yang keji dan munkar. Wujud dakwah itu amar ma'ruf, nahi munkar. Yang kedua, nahi munkar. Itu mencegah ya. Nahi munkar itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Dakwah. Saya kata. Dakwah yang paling baik adalah mengarahkan umat manusia agar mampu memahami ajaran agama dengan kemampuannya masing-masing dan tidak mengarahkan mereka dengan paksaan yang mengakibatkan orang bisa membenci ajaran Islam. Jangan dipaksakan. Nabi tugaskan menyampaikan, bukan memaksa. Lasta alaihim, bukanlah engkau pemaksa Muhammad. Wa ma ana illal balagh, tapi bukanlah aku ini kecuali hanya sekedar menyampaikan kebenaran. Terserah kamu ikut atau tidak. Sama sekali tidak boleh ada paksaan. Ya, karena agama itu masalah hati, Pak. Orang bisa memaksa orang berbuat lahiriahnya, bisa menangkap orang, bisa memenjarakan, bisa ya memborgol, tapi hati nggak bisa. Itu masalah agama, masalah hati. Jadi nggak bisa dipaksakan. Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui pada setiap orang yang sesat dari jalannya dan Maha mengetahui terhadap orang-orang yang memperoleh petunjuk dari kebenaran agama. Mereka yang sesat dari jalannya akan mengalami kehidupan yang sangat sulit, baik di dunia maupun di akhirat,
sedangkan mereka yang dapat petunjuk dari ajaran agama akan meraih kesuksesan yang maksimal baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang. Itu mereka yang tidak mengambil petunjuk akan sesat, akan nyesel selamanya dunia akhirat. Mereka yang mengambil petunjuk akan sukses, ya, dunia maupun akhirat. Ayat selanjutnya 126, dalam berdakwah menghadapi orang-orang awam yang belum bisa memahami agama dengan baik, hendaknya dilakukan dengan cara yang simpatik, dengan kalimat lemah lembut dan dengan kesabaran yang maksimal. Dengan demikian maka dakwanya akan berhasil dengan baik. Harus sabar berdakwah. Kalimatnya harus sopan, kalimat yang lemah lembut, akhlak yang luhur. Itu kalau enggak bisa berhasil. Fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wala in sabartum law khairus sabirin. Jika kamu membalas, balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Sungguh jika kamu bersabar, hal itu benar-benar lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Di dalam Islam itu ada hak, kalau kita dizalimi orang lain, kita hak membalas dia melalui pengadilan. Tapi kalau kita bersabar, menerima, itu lebih baik. Ya, tidak semua ya kesalahan harus kita balas ini. Ada yang kita maafkan. Ya, seperti misalnya Bapak dan Ibu sekalian, di Quran disebutkan itu, idza tadayantum bijainin ila ajalin musamma faktubu. Kalau kalian lakukan hutang piutang sampai waktu itu, tulislah, kata Quran. Ya, fa in amina ba'dukum ba'do, kalau sudah saling percaya ya udah. Nah, kalau orang yang saklek kan tulislah, setiap temannya hutang ditulis. Hutangnya 10.000, maka ditulis. Ya. Kemudian meterainya pakai pasang lagi, pakai pasang meterai. Padahal meterainya aja sudah berapa? Nah itu. Jadi enggak. Kalau kita saling percaya, nah yang tulis menulis itu disertai dengan materi dan lain itu, misalnya kita jual beli yang besar nilainya, ya rumah, sepeda, mobil, apa yang besar lah, ya tertulis. Kalau yang enggak biasa, enggak apa-apa, ya itu ajaran Islam. Apabila terjadi permusuhan antara umat Islam dengan umat yang lain, diarahkan agar bersikap adil. Sekiranya membalas perbuatan buruk mereka, hendaklah dibalas dengan tingkatan yang sama, tidak boleh berlebihan. Tidak berlebihan. Namun demikian, umat Islam yang bersikap pemaaf dan bertoleransi terhadap mereka yang memusuhinya adalah merupakan sikap yang luhur dan terpuji yang akan mengantarkan dakwah Islam meraih kesuksesan yang maksimal. Lihat Rasulullah, kalau waktu beliau dizalimi, balas enggak? Sampai orang kemudian tertarik pada akhlak Nabi. Sebagian besar orang muslim yang awal masuk Islam karena tertarik pada akhlak Nabi. Dizolimi, disakiti, diblokade pernah beliau, dilempari dengan batu, sampai dilempari dengan kotoran, bayangkan ya, Rasulullah. Maka kemudian orang tertarik pada Nabi melalui akhlak beliau. Saya ambil contoh Bilal bin Rabah, orang Afrika hitam, jadi budaknya Umayyah bin Khalaf. Waktu jadi budaknya Umayyah bin Khalaf, dia itu setiap hari dijemur, diteris pada matahari, dicambuk, didera. Suatu saat dia berjumpa dengan seorang bernama Muhammad. Lalu Muhammad bin Abdullah ketemu dengan beliau dirangkul, bayangkan. Muhammad bin Abdullah kan seorang bangsawan Quraisy, merangkul Bilal, diajak makan dalam sedampan bareng. Itu Bilal, oh ini orang
Dalam hati Bilal ini orang luar biasa. Maka dia tanya apa dia? Oh dia itu Muhammad, Nabi, membawa agama, langsung masuk Islam Bilal. Jadi akhlak banget. Ya, para zaman sekalian. Nah, maka bagaimanakah ukuran akhlak itu? Kita melakukan sesuatu yang kalau kita lakukan orang lain senang. Sama kalau orang lakukan, orang lain kita juga senang. Gitu itu akhlak. Jangan kita berbuat sesuatu nanti orang nggak suka pada kita. Yang orang jadi senang itu ya dakwah. Maka Nabi nyatakan wa an a'fuwa man zalamani. Aku diperintahkan agar memaafkan orang-orang yang pernah menganiaya aku. Wa an asila man qata'ani, dan melanjutkan silaturahim bagi orang yang memutuskannya. Wa asila man qata'ani. Kemudian ditegaskan lagi wa an a'tiya man haramani. Aku hendaknya memberikan bantuan-bantuan kepada orang yang membenciku. Bayangkan Bapak. Itu akhlak tingkat tinggi. Kalau kita membantu orang yang kita senang itu biasa. Ini orang yang kita benci kita bantu juga. Coba. Itu adalah jalan kesuksesan. Dalam kehidupan sehari-hari, Bapak dan Ibu, orang yang simpati pada kita itu misalnya ada kita berhusnuzon ya. Ada 70% yang senang kepada kita, yang tidak senang 30%. Nah, dan kita sering membantu orang yang tidak senang pada kita, itu nanti mengalir. Dari 70% naik 75 sampai 82%. Ada orang membenci kita setengah mati, Pak. Oh, hubungannya. Suatu saat dia istri akan melahirkan, mendadak dia nggak punya kendaraan, saya pinjemin. Mengantar istrinya melahirkan. Kira-kira gimana orang ini Bapak Sobat? Kira-kira masih benci lagi enggak? Ya, dari benci akan simpati pada kita. Nah itu cara dakwah Nabi. Dalam Al-Quran banyak disebutkan bahwa hendaklah kita membalas perbuatan buruk seorang atau kelompok dengan perbuatan yang baik. Dengan cara ini maka objek dakwah kita akan timbul rasa simpati yang sangat dalam sehingga mereka terlatih pada ajaran agama Islam, tertarik ya pada agama Islam. Wala tastawil hasanatu, ini Al-Qur'an ya. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidaklah sama antara kebaikan dan keburukan. Idfa' billati ahsan, balaslah mereka dengan yang terbaik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu, tiba-tiba orang yang antara kamu dan antaranya saling bermusuhan, ka'annahu waliyun hamim. Mereka menjadi teman yang sangat setia. Dari permusuhan menjadi teman. Karena kita memaafkan. Ada orang salah pada kita. Ketakutan dia. Begitu maafkan. Gimana kira-kira? Ya, itu cara-cara dakwah ya yang diajarkan oleh Nabi. Dalam ayat yang lain disebutkan bahwa diperbolehkan bagi seorang yang disakiti oleh orang lain berhak membalas sesuai dengan tindakan mereka yang berlebihan. Jangan berlebihan. Ya. Namun demikian bagi orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain merupakan akhlak tingkat tinggi. Wa jazaa'u sayyi'atun misluha. Balasan orang yang berbuat baik adalah berbuat jahat adalah kejahatan yang serupa dengan itu, berbuat buruk ya. Faman afa, dan barang siapa memaafkan, wa aslaha, dan berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah, kebalasannya atas Allah. Innahu la yuhibbuz zalimin. Sehingga Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Nah,
Jadi balasan suatu keburukanlah keburukan yang setimpal. Akan tapi siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk, maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang zalim. Ya, jadi pahala langsung dari Allah. Ayat selanjutnya 127 mengarahkan Nabi SAW dan umatnya agar bersikap tabah dan sabar dalam menghadapi berbagai gangguan dan mereka yang memusuhi agama Islam. Tabah, sabar, ya. Jangan punya mental kagetan, ya. Wasbir, dan bersabarlah kamu, tabahlah kamu. Wa ma sabruka illallah, dan tidak ada kesabaran, ya, semata-mata mendapat pertolongan Allah. Wala tahzan alaihim, dan jangan kamu berduka atas mereka. Wala taqfi dhaikin, dan jangan kamu sempit dada mimma yang kurun, dari apa yang mereka rencanakan. Jangan bersedih, jangan gelisah, jangan sedih, dan jangan bersempit dada. Wala takhun fi dhaikin, jangan sempit dada, harus tetap lapang dada. Ini di surat An-Nahl ayat 127. Dengan kedua sikap yang mulia itu, yakni ketabahan dan kesabaran, maka umat Islam tidak akan berputus asa dalam menyampaikan dakwahnya meskipun menghadapi berbagai halangan dan rintangan. Ya, bapak-ibu sekalian, nggak akan putus asa dia. Ayat selanjutnya 128 menegaskan bahwa sungguhnya Allah SWT akan menjaga dan melindungi umat Islam dari gangguan orang-orang kafir. Dijamin oleh Allah, akan dilindungi semua. Ya, jadi jangan resah, jangan khawatir, ya. Innallaha, sesungguhnya Allah itu ma'alladzina taqaw, beserta orang yang bertakwa, walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi ini Allah bersama orang yang bertakwa, ya, dan orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi jangan khawatir, jangan takut, ya. Orang-orang yang bertakwa dan senantiasa berbuat kebajikan, mereka tidak akan mendapat penyesalan dan kekecewaan dalam hidupnya. Sebaliknya mereka akan memperoleh kelapangan dan kemudahan dalam menghadapi berbagai macam kesulitan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai dan melindungi orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan sesungguhnya mereka itu masuk ke dalam kalangan orang-orang yang baik, ya, dan terpuji yang menjadi kasih Allah SWT. Allah SWT berpesan kepada Nabi Musa dan Harun alaihissalam. Ini pesan Allah. Qala la takhafa, janganlah kalian berdua takut, bersedih hati. Innani ma'akuma, aku beserta kamu berdua, kata Tuhan. Asma wa ara, aku melihat, ya, aku mendengar dan melihat. Ini pesan Allah kepada Nabi Musa dan Harun waktu akan menghadap Fir'aun, penguasa yang sangat zalim, ya. Allah katakan, la takhafa, jangan kamu berdua takut, aku beserta kamu loh, ya, aku lindungi kamu. Ini di surat Toha ayat 46. Allah SWT memerintahkan malaikat untuk bergabung dalam memberikan kesuksesan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Malaikat disuruh gabung oleh Allah bersama orang-orang baik. Idh yuhi rabbuka, ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepadamu, ilal malaikati, kepada para malaikat, anni ma'akum, sesungguhnya aku beserta kamu sekalian. Fasabbitul ladzina amanu, maka beri teguhkanlah hati orang yang beriman. Sa'ulqi fi qulubil ladzina, saya akan tempatkan dalam hati orang-orang kafir
ar-ru'ba, ketakutan. Orang Islam dikasih ketenangan, keberanian, sebaliknya orang-orang kafir dikasih keresahan oleh Allah dalam dada mereka. Fadribu faqal a'naq wadribu muflabanan. Oleh karena itu, tebaslah bagian leher mereka dan potong-potonglah tiap-tiap ujung jari mereka waktu perang. Jangan takut. Dengan dikasih sugesti ini, umat Islam berperang nggak pernah mundur, sehingga selalu menang. Jarang kalah, itu jarang. Ya. Inilah para jamaah sekalian, ya, kita akan akhiri pertemuan kita ini dengan ikhtisar, ya, ringkasannya. Ikhtisar, berdakwah mengajak manusia, semua manusia, ya, menuju jalan Allah dilakukan setidak-tidaknya dengan 3 cara, yaitu 1, dengan al-hikmah, menjelaskan materi dakwah secara ilmiah dan rasional sehingga memudahkan kaum intelektual untuk menerima ajaran Islam. Yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan nasihat menasihati yang baik dan menyentuh kalbu, ditujukan terutama kepada orang-orang awam yang cara berpikirnya sangat sederhana dan lebih banyak menggunakan intuisi. Perasaan dia lebih banyak. Orang-orang ini yang banyak gunakan perasaan. 3, dengan cara berdiskusi dengan menggunakan argumen yang kuat sehingga bisa mematahkan argumen mereka yang belum bisa menerima ajaran Islam. Itu yang ketiga. Ya. Apabila terjadi berbagai rintangan dalam berdakwah dan menghadapi berbagai kekerasan yang timbul dari masyarakat, hendaklah membalas kekerasan itu dengan seimbang dan tidak boleh berlebihan. Namun demikian, apabila memberi maaf dan ampunan itu merupakan hal yang terbaik, yang tergolong, ya, akhlak yang luhur. Bersikap sabar, lapang dada dan optimis merupakan sikap yang terpuji dalam menghadapi berbagai hal, baik kesulitan maupun tantangan dalam berdakwah. Dengan demikian, dakwah akan berhasil dengan baik. Kesabaran ketabahan merupakan karunia yang diberikan Allah kepada umat manusia untuk mengendalikan gejolak dari nafsunya. Ya, itu gejolak nafsu dari 3 macam tadi, ya. Dengan sifat itu, maka jiwa seorang akan naik tingkatannya kepada jiwa yang lebih mulia dan lebih tinggi, karena karunia dan pertolongan Allah SWT senantiasa bersama manusia yang takwa dan senantiasa berbuat kebajikan. Itu pertolongan Allah. Yang bertakwa, ya, amanu wattaqau wa ahsanu, beriman, bertakwa dan berbuat kebajikan. Ini para jamaah sekalian, kajian kita hari ini, karena mungkin nanti Bapak Ibu akan menghadiri ya, lomba jalan atau silakan, ya. Kita sampai di sini masih ada waktu kira-kira 5 menit. Kalau ada pertanyaan silakan. Mengenai dakwah. Cukup? Baik, kalau cukup kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.